Fakultas Ekonomi Syariah. Sekolah Tinggi Agama Islam Latan Sama Syiro. Tahun akademik 2020-2021. Semester 2 reguler sore. Dosen Bapak Ahmad Latif, M.E. Mata kuliah Ekonomi Makro Syariah. Nama anggota kelompok 2. 1. Agus Haryanto, NIM 202210004. 2. Ahmad Syahabuddin, NIM 202210020. Tugas konsep pemikiran ekonomi menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, Bapak Ilmu Ekonomi. Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibn Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Keluarga Ibn Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki sebagai jabatan tinggi kenegaraan. Pada tahun 1352 Masehi, ketika Ibnu Khaldun masih berusia 20, ia sudah menjadi Master of the Seal dan memulai karir politiknya yang berlanjut hingga 1375 M. Dari tahun 1375 Masehi sampai 1378 Masehi, ia menjalani pensiunannya di Gal'at Ibn Salamah, sebuah puri di Provinsi Oran dan mulai menulis sejarah dunia dengan mukadimah sebagai volume pertamanya. Sisa hidupnya dihabiskan di Kairo hingga ia wafat pada tanggal 17 Maret 1406 Masehi. Karya terbesar Ibn Khaldun adalah Al-Ibar, Sejarah Dunia. Karya ini terdiri dari 3 buah buku yang terbagi ke dalam 7 volume, yakni Mukadimah 1 volume, Al-Ibar 4 volume, dan Al-Takrif B. Ibn Khaldun 2 volume. Dalam pemikiran ekonomi Ibn Khaldun, ia memiliki beberapa teori yang terdiri atas 1. Teori produksi, 2. Teori nilai, uang, dan harga, 3. Teori distribusi, 4. Teori siklus. 1. Teori produksi. Bagi Ibn Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional, yang terdiri atas 1. Tabiat manusiawi dari produksi, 2. Organisasi sosial dari produksi, 3. Organisasi internasional dari produksi, 2. Teori nilai, uang, dan harga teori nilai. Bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. B. Teori uang. Menurut Ibnu Khaldun, uang tidak selalu identik dengan kesejahteraan tetapi hanya alat di mana kesejahteraan akan diraih. Berkaitan tentang fungsi uang, menurutnya uang memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai ukuran pertukaran, standard of exchange, dan sebagai penyimpan nilai, store of value. Bagi Ibnu Khaldun, 2 logam yaitu emas dan perak, adalah ukuran nilai semua akumulasi modal. C. Teori harga. Harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaliknya penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga. 3. Teori distribusi. Harga suatu produk terdiri dari 3 unsur, yaitu gaji, imbal jasa bagi pekerja atau produsen, laba, imbal jasa bagi pedagang, dan pajak, imbal jasa bagi pegawai negeri dan penguasa. Terdiri atas A. Pendapat tentang penggajian elemen-elemen tersebut. Harga imbal jasa dari setiap unsur ini dengan sendirinya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. 1. Gaji. Karena nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya, gaji merupakan unsur utama dari harga barang-barang. 2. Laba. Laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh pedagang. 3. Pajak. Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya.
B. Eksistensi distribusi optimum. 1. Gaji. Bila gaji terlalu rendah, pasar akan lesu dan produksi tidak mengalami peningkatan. Jika gaji terlalu tinggi, akan terjadi tekanan inflasi dan produsen kehilangan minat untuk bekerja. 2. Laba. Jika laba sangat rendah, pedagang terpaksa melikuidasi saham-sahamnya dan tidak dapat memperbaruinya karena tidak ada modal. Jika laba terlalu tinggi, para pedagang akan melikuidasi saham-sahamnya pula dan tidak dapat memperbaruinya karena tekanan inflasi. 3. Pajak. Jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya. Jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan hilanglah insentif mereka untuk bekerja. D. Teori siklus. Bagi Ibn Khaldun, produksi bergantung kepada penawaran dan permintaan terhadap produk. Namun penawaran sendiri tergantung kepada jumlah produsen dan hasratnya untuk bekerja. Demikian juga permintaan tergantung pada jumlah pembeli dan hasrat mereka untuk membeli. Terdiri atas A. Siklus populasi. Produksi ditentukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak pula produksinya. Demikian juga, semakin besar populasi, semakin besar pula permintaannya terhadap pasar dan semakin besar produksinya. B. Siklus keuangan publik. 1. Pengeluaran pemerintah. Bagi Ibnu Khaldun, sisi pengeluaran publik sangat penting. Negara merupakan faktor produksi yang penting. Dengan pengeluarannya, negara meningkatkan produksi dan dengan pajaknya negara membuat produksi menjadi lesu. 2. Perpajakan. Perekonomian yang makmur di awal suatu pemerintahan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah. Sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menganjurkan keadilan dalam perpajakan. Pajak yang adil sangat berpengaruh terhadap kemakmuran suatu negara. Penutup. Dari paparan-paparan di atas, dapat dipahami bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi sesungguhnya sangat brilian yang mencakup berbagai permasalahan ekonomi, baik mikro maupun makro, apalagi pemikiran itu dikemukakannya pada abad 14 ketika Eropa masih terkebelakang. Ibnu Khaldun telah melakukan kajian empiris tentang ekonomi Islam, karena ia menjelaskan fenomena ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat dan negara. Dari kajian makalah ini dapat disimpulkan bahwa secara historis, pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi jauh mendahului para sarjana barat modern. Oleh karena itu, yang pantas disebut sebagai bapak ekonomi adalah Ibnu Khaldun, bukan Adam Smith. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak, perdagangan internasional, usaha membangun peradaban dan politik sangat urgen untuk dipertimbangkan dalam konteks kekinian dalam rangka mewujudkan masyarakat dan negara yang sejahtera. Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Terima kasih.